Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan di dalam membaca Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Halaman berapa? Kita di halaman 61 ya. Kemarin kita sudah membahas maf'ul fihi ya. Maf'ul fi itu keterangan waktu dan keterangan apa? Tempat. Biasanya zarf dinamakan dengan zarful zaman atau zarful makan, gitu ya. Ini juga biasanya dia menjadi khabar buat mubtada, ya. Dia biasa menjadi khabar mubtada. Makanya kemarin kalau kita perhatikan ya, kawan, antum lihat di sini. Fokus. Zaidun fiddar. Ini dia fiddar sebagai khabar. Ya, jar majrur. Kemudian lagi Zaidun indaka. Mansub. Padahal dia khabar. Jawabannya apa? Karena dia posisinya sebagai maf'ulun fihi. Ya, sebagai maf'ul fihi atau Zaidun amamak. Ya. Paham? Hakala. Kemudian zaraf ada yang mutasarrif, ada yang ghair mutasarrif. Artinya apa? Ada yang dia di dalam jumlah datang. Mutasarrif itu terkadang sebagai zaraf. Ya. Terkadang dia bukan zaraf. Makanya bukan mansub tapi marfu, seperti kata yaum. Yauman ini dia bisa jadi zaraf, ya. Zarful zaman, makan, zaman, keterangan waktu gitu kan. Kapan kamu puasa? Misalkan yaumal khamis. Itu kan? Yaumul khamis. Apa? Nah, dia juga nih kata yaum bisa menjadi mubtada. Misalkan yaumul jum'ah. Yaumun titik. Paham ya? Atau jadi khobar ya, udah nih yaumun jadi khobar ya. Paham? misalnya kita langsung ditanya kapan puasa, kita langsung bilang komis, kalau tetap yaum. Nggak bisa lah. Itu kurang bagus nanti. Nggak ada jawaban. Kamis. Kurang mantap. Kurang fasih. Paham? Nah. Baik, PR-nya nanti ya. Udah belum? Ada yang udah? Udah antum? Antum? Hah? Kenapa emang? Antum maf'ul mutlak ya tadi udah ya. Maf'ul mutlak terbagi 3, ada taukidul fi'il, ada dihi nau'ihi. Kalau taukidul fi'il dia itu apa? Dengan mengambil masdar fi'ilnya. Paham ya? Baik masdarnya lafzi ataupun ma'nawi. Ya. Kalau umpamanya ada dihi tinggal menggunakan wazan fa'alatan. Ya, dari masdarnya. Dorban dorbatan. Kalau umpamanya linau'ihi ada dua cara, ya, ada dua cara. Cara pertama kita ambil dulu masdarnya sebagaimana di taukidil fi'il, gitu kan? Darabtu dorban, darabtu zaidan dorban. Tinggal ditambahin sifat. Tambahin apa? Sifat. Dorban syadidan. Itu cara pertama. Atau cara kedua dengan dijadikan mudhof. Masdarnya dijadikan mudhof. Paham ya? Masdarnya kita jadikan mudhof dan mudhof ilaih. Kayak misalkan kemarin
Jalastu julusal ulama'i. Paham ya? Intinya antum harus curigai ketika ada fi'il, fa'il atau fi'il fa'il maf'ul bi, setelahnya ada isim yang isimnya adalah masdar daripada fi'ilnya. Itu antum curigai, kemungkinan besar dia adalah maf'ul mutlak. Paham ya? Wadhkurullaha dzikran katsira. Perbanyaklah kepada Allah zikir dengan zikir yang banyak. Paham ya? Dalam Al-Qur'an cuma disebutkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran. Katsiran itu sebenarnya ada yang dihapus. Dia itu maf'ul mutlak tapi libayan nau'ihi, menjelaskan jenisnya. Maksudnya takdirnya wadhkurullaha dzikran katsira. Ya, selain al-Qur'an kita katakan wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Paham ya? Baik. Ini PR-nya udah? Antum? Antum udah belum? Baik. Sekarang kita lanjut yang kelima. Isim yang dinasab yang kelima. Al-maf'ulu ma'ah. Apa? Maf'ul ma'ah. Kebersamaan. Al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah ismun, dia isim. Waqa'a, yang terletak ba'dal wawi, setelah waw. Yang terletak setelah waw. Harus terletak setelah waw. Allati bima'na, yang wawnya memiliki makna, ya, yang wawunya memiliki makna ma'a. Wawunya memiliki makna ma'a. Apa ma'a? Kebersamaan. Kan biasanya kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid. Wawunya ini apa maknanya wawunya? Apa wawunya di sini maknanya? Biasanya dan, ya. Datang Zaid dan Amr. Ini maknanya dan, karena wawu ataf ini. Nah, kalau yang ini ma'ah ini makna wawunya bersama. Paham ya? Makna wawunya apa? Bersama. Kita kasih contoh misalkan di sini. Ja'a abuka. Datang bapakmu. Wa ghurub asyams. Gimana tulis? Kayak cacing kepanasan. Wa ghurub asyams. Datang bapakmu wa ghuruba asyamsi. Untuk lihat di sini. Datang bapakmu, ada waw di sini. Paham? Ini maf'ul ma'ah. Itu adalah isim yang terletak setelah waw. Wawunya maknanya ma'ah, bersama. Berarti terjemahnya datang bapakmu bersama terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya matahari itu membersamai datangnya bapakmu. Paham ya? Datang bapakmu wa ghurub asyams, ya. Bersamaan itu matahari terbenam, ya.
Dan ini kalau wawunya maknanya bersama, ya, bersama, maka berarti di sini dikasih nasab wa ghuruba asyamsi mudhaf ilaih. Ya, dikasih nasab. Ini sebagai maf'ul, namanya maf'ul ma'ah. Maf'ul yang artinya itu ma'ah, bersama. Paham ya? Nah, ini maf'ul ma'ah sekaligus dia mudhaf ya. Jelas mudhaf itu kan enggak inti ya, intinya tuh yang lain. Nah, maf'ul ma'ah kemudian ini mudhaf ilaih. Paham? Ada masuk dulu. Hah? Mana zaraf? Ada nggak zaraf di situ? Gak ada. Zaraf nggak pakai waw, ya. Zaraf nggak pakai waw. Paham ya? Datang bapakmu bersama terbenamnya matahari. Paham? Ini kayak gini takdirnya sebenarnya. Wa jaa abuka ma'a tuh ghurub syams. Itu baru dzaraf. Datang bapakmu ma'a, bersama, ya. Karena dia dzaraf, pasti setelahnya apa? Mudhaf ilaih, ya. Wa ghuru ma'a ghurubi asyamsi, nantinya nasab gurubinya. Jadi bukan pembahasan kita, paham ya? Artinya wawunya itu maknanya ma'a. Apa? Bisa banget. Tapi kan kita pengennya sekarang lagi bahas ada isim yang dinasab, dia namanya maf'ul ma'ah. Itu. Ini teori aja ya, teori. Nah, jaa abuka wa ghuruba asyamsi. Artinya, ikhwani fillah, kapan ada waw? Antum perhatikan. Kapan ada waw? Dia maknanya bersama. Bersama nih. Maka setelahnya isimnya dia pasti dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Paham ya? Kayak gitu. Lanjut. Ba'dal wawi allati bi ma'na ma'a. Setelah waw yang maknanya ma'a. Liyadulla ala syai'in. Ya, untuk menunjukkan liyadulla alismu, huwanya apa namanya? Dhamir fa'ila, dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke isim. Isim yang terletak setelah waw yang maknanya ma'a, wawnya. Isimnya untuk apa fungsi isimnya? Liyadulla. Isim itu menunjukkan ala syai'in, atas sesuatu hasala bi musahabatihi, yang terjadi na'am bi musahabatihi, dengan apa? Bersama dia. Ya. Jadi isimnya menunjukkan untuk apa? Menunjukkan atas sesuatu yang mana sesuatu itu terjadi ada kebersamaannya dengan dia. Ya. Ada musahabah. Ya, sesuatunya apa? Sesuatunya ini sesuatunya umum, tergantung. Artinya sesuatunya perbuatan, ya, perbuatan yang sebelum waw itu. Antum lihat di sini. Jaa abuka wa ghuruba syams. Berarti di sini kita praktekkan. Wa ghuruba syams, dia adalah isim. Ya, terletak setelah waw. Betul enggak? Waw maknanya ma' di sini. Wawnya di sini maknanya ma', kebersamaan. Dan isim ini huruf menunjukkan atas sesuatu. Apa sesuatunya? Datang. Menunjukkan atas datang bapakmu, ya. Bahwasanya datang bapaknya kita ini, ya, sesuatu. Naam, terjadinya datang bapaknya kita bi musahabatihi, itu bersamaan guru syams. Paham ya? Bersamaan dengan terbenamnya matahari. Paham? Contoh lagi banyak ya, contohnya di sini kita lihat. Misalkan jaa wa tulu'a, gitu kan, wa tulu'a syams, itu juga bisa. Atau lagi
Saro. Lihat di buku tulis dulu. Saro Zaidun. Saro Zaidun wa al-qamar. Datang Zaid. Zaid itu berjalan bersamaan bulan. Bersama apa? Bulan. Bukan berarti apa bulannya. Tapi apa di situ ada kebersamaan. Nah, jalannya dia ada bulan yang membersamainya dia. Paham ya? Hakika malam hari misalkan. Hah? Walailan bisa bersama. Tidak kata alif lam. Enggak juga. Iya. Tapi kalau lailan ya bisa aja, cuma lebih enaknya Sa'ra Zaidun lailan cukup. Zaid itu jalan malam hari. Nah. Mislu contohnya adalah Sar Aliun wa Nahra. Ali berjalan bersama sungai. Ali berjalan bersama sungai. Artinya apa? Wa Nahra di sini kita perhatikan. Nahar dia isim terletak setelah wawu, maknanya sahib, dan isim tersebut nahar tersebut menunjukkan atas suatu yang terjadi. Ya, maksudnya di sini jalannya Ali. Suatu yang terjadi itu bersama dengan dia. Jadi Ali berjalan dibersamai oleh sungai. Artinya dia jalan di pinggir sungai gitu. Tahu ya? Sirtu wal jabal, saya jalan bersama gunung. Ada, tapi apa Pak? Syukran. Jazakallahu khairan wa zawajakallah. Sara Ahmad wa syari'al hajjadida. Ahmad jalan bersamaan itu ya, ada bersamaan dengan jalan yang baru. Bersamaan dengan jalan yang baru. Paham ya? Ja'ani wa ghurubas syams. Ja'a abi wa ghurubas syams. Datang bapakku dan matahari dalam keadaan apa bersamaan itu matahari terbenam. Wawunya di sini maknanya bersama. Mafhum? Paham? Catatan. Perbedaan waw ataf dan waw maf'ul ma'ah. Waw ataf itu yang artinya dan ya. Satu kalau sekiranya tepat dijadikan waw ataf, maka jadikanlah waw ataf. Seperti dalam contoh Sara Aliun wa Ahmadu. Ali berjalan dan Ahmad berjalan. Ali dan Ahmad berjalan. Itu tepat ya. Boleh kita jadikan waw ataf. Kaidahnya ketika kita melihat jumlahnya bisa dijadikan wawunya ataf, maka jadikan waw ataf dulu, waw yang maknanya dan. Tapi kalau udah nggak bisa, baru dijadikan maf'ul ma'ah. Bagaimana ketentuan bisa nggak bisanya? Lihat setelah wawunya, dia suatu yang bisa melakukan pekerjaan nggak? Kalau dia bisa melakukan pekerjaan, berarti waw ataf. Contohnya misalkan ja'al amiru wal jaisha. Nah, orang biasanya di kitab-kitab berikutnya itu dicontohnya kayak gini contohnya. Kita melihat, tolong tulis. Ja'a al-amir wal jaisha. Datang amir, pemimpin bersamaan itu apa? Ada tentaranya ya, bersamaan itu ada pasukan. Jadi datangnya amir bersamaan ada
pasukannya dia. Paham nggak? Ya. Nah, sekarang anak tanya sama antum, jais bisa jalan nggak? Jais pasukan bisa datang nggak? Jalan gitu? Kalau bisa kayak gitu, maka ini wawunya nggak usah kita jadikan wawu ma'ah, ya. Wawunya nggak usah kita jadikan wawu ma'ah, langsung kita jadikan wawu ataf aja. Wal jaishu berarti. Nah, datang amir dan datang apa? Pasukan. Artinya apa? Amir dan pasukan datang. Itu lebih fasih. Itu lebih fasih. Berarti bagaimana kalau wawu ma'ah, maf'ul ma'ah ini? Maf'ul ma'ah itu fasihnya kalau umpamanya yang setelah wawu dia nggak bisa melakukan pekerjaan. Antum lihat di sini. Ja'a abuka wa ghuruba syams. Datang bapakmu bersama terbenamnya matahari. Kalau kita katakan wa ghurubu syams, datang bapakmu dan datang terbenam matahari, bisa nggak? Itu ya. Jadi dia tidak bisa melakukan perbuatan bersama bapaknya. Paham? Jadi ini abuka sebagai pelaku, fa'il maksudnya, fa'il. Dan gurub di sini, gurub syams dia tidak bisa ya menjadi fa'il juga, nggak bisa menjadi pelaku. Paham ya? Apa? Kayak gitu. Itu simpelnya. Intinya kalau bukan orang, ya kayak contohnya ini apa? Mana tadi? Sar Ali wa nahar. Ali itu berjalan bersama sungai. Kalau kita katakan Sar Ali wa nahru, Ali dan sungai berjalan, ngeri juga. Ya. Paham? Nah, itu nggak bisa. Berarti catatan pertama, kalau wawunya masih memungkinkan kita jadikan wawu atof, ya, kita bersamai dia di dalam perbuatan atau apapun itu, maka jadikan wawu atof sebelum wawu ma'ah. Kalau nggak bisa, baru jadi wawu ma'ah. Dua, wawu ma'iyah selalu masuk. Wawu ma'iyah setelahnya selalu masuk, maksudnya. Ya. Sedangkan wawu atof bergantung kepada ma'tufnya. Iya. Kalau ma'tufnya ja'al amiru, ma'tufnya marfu. Antum lihat di buku, di sini nih, di papan tulis enggak ada di situ. Kalau amirnya marfu, maka jaisnya marfu karena ataf wawunya. Kalau amirnya mansub, maka jaisnya mansub. Amirnya majrur, jaisnya majrur. Contohnya, hadza Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amrun. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Paham ya? Marartu bi Zaidin wa Amrin. 3. Pelaku pada wawu ataf terdiri dari dua belah pihak. Iya. Dua-duanya melakukan. Datang Zaid dan Amr. Siapa yang datang? Dua-duanya. Zaid dan Amr. Taib. Kalau umpamanya mana? Sedangkan pelaku dari wawu ma'iyah hanya satu pihak. Nah, kalau wawu ma'iyah itu hanya satu pihak. Artinya cuma yang sebelum wawu yang melakukan perbuatan. Contohnya ja'a sa'ru aliyun. Ali berjalan wa nahar. Bersamaan sungai. Artinya dibersamai sungai. Sekarang sungai melakukan perbuatan jalan enggak? Enggak. Berarti yang berjalan cuma satu pihak. Yaitu sebelum wawu. Adapun yang setelah wawu itu tidak melakukan perbuatan. Paham? Iya. Nanti insyaallah praktek ya. Alhamdulillah selesai wawu ma'ah. Lanjut hal. Yang ke-6. Ini sering juga nih halnya. Nah, lihat wawu ma'ah ini enggak disyaratkan masdar ya, kawan ya. Wawu ma'ah enggak disyaratkan masdar. Sekarang hal, apa hal? Hal itu secara bahasa Arab apa? Bahasa Indonesia apa hal? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Apa artinya? Apa kabarmu? Bukanlah. Hah? Bukan.
Bisa juga hal waktu sekarang, tapi kaifa haluk, bagaimana hal keadaan. Hal itu keadaan. Di dulu belajar nggak? Belajar kan? Diterjemahin kan? Ya, hal. Apa hal di sini ikhwan? Antum perhatikan. Ismun yudhkaru libayani hayatil fa'il. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il. Sekali lagi ini bahasi dalam konteks fi'il dan fa'il ya. Sementara gitu dulu. Wawil maf'ul bih, atau keadaan maf'ul bih hina usulil fi'li, ketika terjadinya perbuatan. Antum lihat contohnya di sini di papan tulis. Ja'a Zaidun. Datang Zaid. Sekarang datang Zaid ini udah tahu belum kita keadaannya datang dia gimana? Kita belum tahu keadaan datangnya dia bagaimana. Kemudian ra'aitu misalkan Aisyata. Saya melihat Aisyah. Nah, udah tahu belum keadaan Aisyah itu lagi ngapain ketika dilihat? Belum tahu kan? Nah, maka fungsinya hal itu sebagaimana didefinisikan, dia adalah isim yudhkaru yang disebutkan libayani, untuk menjelaskan hayatil fa'il, keadaan fa'il, awil maf'ul bi, atau keadaan maf'ul bi, hina usul fi'li, ketika terjadinya perbuatan. Lihat di sini. Ja'a Zaidun, udah terjadi belum perbuatan? Perbuatan apa? Datang. Ya. Ra'aitu Aisyah, udah terjadi belum perbuatan? Udah, melihat. Tinggal kita datangkan halnya. Hal. Ja'a Zaidun, umpamanya yang datang Zaid ya, berkendara. Kita katakan raqiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendara. Paham? Antum lihat di sini, raqiban dia adalah hal untuk fa'il. Nah, nanti ada istilahnya sahibul hal. Sahibul apa? Apa sahibul hal artinya? Sahib itu pemilik. Sahibul hal pemilik keadaan. Ya. Ja'a Zaidun raqiban, datang Zaid dalam keadaan berkendara. Berkendara ini apa namanya? Hal, keadaan. Paham ya? Nah, kan namanya keadaan itu kan harus ada yang memiliki keadaan itu. Maka keadaannya dimiliki oleh Zaid. Jadi Zaid namanya sahibul hal, paham? Pemilik keadaan. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi kan dia itu hal dulu, sahibul hal dulu. Ini terlalu sempit. Jadi ini ya, sahibul hal dulu baru halnya. Ya, sahibul hal pertama baru kedua halnya. I'rab, adapun i'rabnya dia sebagai apa? Fa'il. Ini sebagai hal. Ya. Jadi ketika terjadinya datang dijelaskan oleh raqiban keadaan datangnya dia. Paham? Nanti ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Naam, untuk membuat hal. Atau tadi maf'ul bih. Ra'aitu Aisyata. Saya melihat Aisyah. Apa keadaan Aisyah? Umpamanya qa'imatan.
Nah, saya melihat Aisyah dalam keadaan berdiri. Siapa yang berdiri? Aisyah. Nah, jadi ketika terjadinya perbuatan berdiri itu ketika terjadi perbuatan saya lihat Aisyah baru dijelaskan keadaannya ya. Nah, ini Aisyah qaimatan dalam keadaan berdiri. Sahibul halnya siapa berarti? Siapa sahibul halnya? Aisyah. Aisyah sebagai sahibul hal. Ini sebagai halnya. Adapun i'rab rincinya ra'aitu ra'a fi'il madhi. Ini tu-nya sebagai fa'il, domir, mutasil, mabni ala dhamm di atas dhamma ya. Kemudian fi mahalli raf'in fa'il. Mahalnya rafa sebagai fa'il karena selalu kita jelaskan setiap fi'il bersambung dengan setiap fa'il domir kayak gini bersambung dengan fi'il maka dia fa'il. Tapi bentuknya kayak gini ya. Daraba, darabu, daraba, darabata, darabna, maka fa'il wajib. Nah, Aisyah sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, ini sebagai hal. Paham? Itu fungsinya dia untuk menjelaskan keadaan. Paham? Itu ntar ketentuannya ada. Ketentuan untuk membuat hal ada. Misalnya contohnya ja'a Muhammadun raqiban, datang Muhammad dalam keadaan berkendara, shalla Aliun jalisan, Ali salat dalam keadaan duduk, akalal waladu qa'iman. Anak itu datang makan sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Paham? Wa alamatuhu, dan tandanya dia sebagai hal an yasluha wuqu'uhu ya, adanya hal tersebut cocok, bisa jawaban sebagai jawaban li kaifa, untuk pertanyaan kaifa. Bagaimana datangnya Muhammad? Shalla Aliun, bagaimana salatnya Ali? Bagaimana belajarnya antum? Mujtahidan, karena belajar semangat. Oh ya, pede gile. Paham kan? Anak itu makan, bagaimana makannya? Cukup antum katakan kaifa akala hadzal walad qaiman, cukup. Ya. Bagaimana antum datang ke sini? Masyian alal aqdam, saya masyian, jalan. Bagaimana antum salat qaiman, berdiri karena sehat. Paham ya? Bagaimana antum datang ke sini? Raqiban. Mafhum? Kaifa ji'ta huna, kaifa ataita huna raqiban. Ataitu raqiban. Kaifa tusalli? Naam. Shallaitu jalisan aw qa'iman. Mafhum? Paham Rashid? Wa syartul hal, syarat untuk menjadi hal ya, syarat adanya hal. Ini syarat ya ikhwannya. Ini bukan ketentuan, ini syarat dulu. An yakuna nakiratan, halnya harus nakirah. Makanya kita lihat contohnya tuh nakirah semua, raqiban, qaimatan, nakirah semua. Yang enggak ada alif lam maksudnya gitu ya. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan, dan sahibul halnya harus ma'rifat. Apa sahibul hal tadi? Pemilik keadaan. Sahibul mal, sahibul warith, sahibu hadza, pemilik namanya sahib itu ya. Pemilik keadaannya harus ma'rifat. Kenapa harus ma'rifat? Ya kan hal itu menjelaskan keadaan. Kalau yang dijelaskan yang enggak jelas ya bagaimana mau dijelaskan? Paham ya? Makanya harus ma'rifat. Paham ya, kawan? Lagi kemarin udah nyatat semua catatannya. Aman ya? Oh, enak banget antum belajar muyasar kayak gitu. Ini menurut Anda belajar muyasar terenak setelah sebelumnya Anda mengajar.
beberapa kali al-muyassar. Beberapa kali ada ngajar al-muyassar ya? 7 kali kayaknya. Oh, nggak tahu berapa. Ini yang paling enak. Masya Allah. Jadi gitu kan ya, sahibul hal harus ma'rifat. Kenapa harus ma'rifat sih? Kenapa harus ma'rifat? Karena yang namanya hal itu kan menjelaskan keadaan, betul nggak? Iya. Bagaimana kalau umpamanya keadaannya orang yang memiliki keadaan yang nggak tahu siapa, mau dijelaskan bagaimana? Ini harus ma'rifat. Paham? Nah, sekarang hal terbagi menjadi 2. Ini kita gambar dulu ya. Kita kiaskan pada bab mubtada khabar. Ini udah ya. Hal terbagi menjadi 2. Hal mufrad. Mufrad itu yang bukan jumlah atau bukan syibul jumlah, sebagaimana apa? Bab khobar ya, bab khobar. Berarti walaupun musanna, walaupun jamak tetap mufrad. Kita kasih contoh semua. Hal mufrad misalkan yang dia isi mufrad halnya. Ja'a waladun. Enggak bisa. Ja'al waladu jalisan. Ja'al waladani. Berarti apa? Jalisaini. Mansub ya. Ja'al auladu sini. Nah, kita harokatin. Jalisa. Datang anak itu jalisan, dalam keadaan duduk. Oh, bagaimana datang dalam keadaan duduk? Contoh aja gitu ya. Atau jangan duduk lah ya. Bakian. Atau bagaimana? Rakiban aja ya. Datang anak itu kan anak Gen Z kan, naik motor sekarang kan. Motor listrik, sepeda listrik. Rakiban. Ja'al waladani rakibain. Ja'al auladu rakibina. Ini semua namanya hal mufrad ya. Dia semuanya hal mufrad. Hal mufrad, walaupun dia bentuknya musanna atau jamak, karena mufrad itu bukan mufrad musanna jamak di bab pembagian isim. Kalau kita perhatikan, kalau sahibul halnya musanna, maka halnya musanna. Sahibul halnya jamak, maka halnya jamak. Paham ya? Walaupun jamaknya nggak sesuai, ini taksir, ini mudzakkar salim, nggak disyaratkan. Yang penting kan syaratnya tadi sahibul halnya ma'rifat. Mana sahibul halnya? Ya, ini sahibul halnya nih gini ya, al-walad ini. Walad semua ini sahibul hal. Berarti ini apa? Halnya. Mafhum? Sekarang yang hal yang ghairul mufrad. Apa di situ? Muraqabah. Namanya muraqabah dia. Al-muraqabah. Al-muraqabah ini ikhwan, kita langsung bongkar saja ya. Ada 4. Ada apa? Ada 4. Atau cukup di kitab aja dulu? Langsung aja ya. Langsungin aja. Dia sama seperti apa? Bab khobar mubtada. Ada 4. Apa jumlah?
ismiyah jumlah, kemudian dan G. Nah, kita katakan jaa, misalkan jaa siapa? Jaa Aliyun lah ya, jangan Zaidun lah, Zaid aja. Udah betah kita dengan Zaid. Jaa Zaidun. Sekarang kita katakan murakabah, kita tulis dulu lah. Jaa Zaidun lagi. Jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Ini kita nyatoin sahibul hal yang fa'il semuanya, enggak apa-apa. Jaa Zaidun sekarang hal yang murakabah. Sekarang fi'il mudhari' dulu, fi'il dulu, fi'il. Jumlah fi'liyah. Datang Zaid ya baki. Datang Zaid apa? Ya baki. Datang Zaid dalam keadaan menangis. Bagaimana bisa Ustaz ini sebagai hal? Kaedahnya nanti, ikhwan, kaedahnya akan dibawakan di sini. Tetapi Anda tulis dulu. Akan Anda tulis di sini. Ya. Setiap 4 jenis di bawah ini atau jumlah, kita katakan jumlah atau ini nanti aja lah yang kedua, takutnya antum keberatan ya. Setiap jumlah, setiap 2 berarti ya, 2 jenis di bawah ini atau jumlah, setiap jumlah setelah ya terletak setelah isim ma'rifah, maka dia adalah hal. Setiap jumlah terletak setelah isim ma'rifat, maka dia adalah hal. Kenapa terletak setelah isim ma'rifat? Sekali lagi, karena syarat sahibul hal apa? Ma'rifah. Antum lihat, jaa Zaidun, ma'rifat enggak? Ma'rifat. Dia jelas ma'rifah karena dia nama orang. Tiba-tiba setelahnya ada jumlah kayak gini. Tiba-tiba setelahnya ada jumlah ya baki. Datang Zaid ya baki. Maka ya baki, nah, karena dia adalah jumlah fi'liyah, dia adalah jumlah apa? Fi'liyah. Dari mana fi'liyahnya? Di sini ada fi'il plus, maka dia hal. Dia hal. Paham ya? I'rabnya gimana i'rabnya? I'rabnya gampang. Ya simpelnya kayak tadi, dia hal. Tapi kalau mau dirinci kayak gini. Kalau mau dirinci apa? Fi'il mudhari marfu'un. Ya, karena kosong dari nasab dan jazm. Alamat rafa'nya apa? Ad-dhammah al-muqaddarah. Li'annahu apa? Mu'tal akhir. Baik. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan, ya takdirnya apa? Takdiru huwa kembali ke Zaid, ke sahibul hal. Paham? Berarti nanti baru di sini inti i'rabnya. Wal jumlah al fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Kalau dia nggak nasab ya baqiyah, sebagaimana kaidah yang ada pada khobar. Khobar itu hanya menasabkan sebagaimana pada kaidah mubtada khobar, mubtada itu hanya membuat nasab khobar yang mufrad. Ya enggak? Ingat kan tuh?
Ya, mubtada hanya menasabkan khabar yang mufrad. Ya. Tidak menasabkan khabar yang ghairu mufrad. Paham? Ingat enggak? Hah? Ingat kan? Jadi kalau dikatakan Zaidun yabki, maka yabki ini apa? Sebagai khabar. Sebagai apa? Yabki sebagai khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Tapi enggak kita katakan lafadznya marfu dengan mubtada dengan Zaidun. Karena apa? Karena sekali lagi khabar itu yang dinasabkan mubtada itu merafa'kan kalau umpamanya khabarnya berbentuk mufrad. Zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, zaiduna qa'imuna. Adapun kalau khabarnya berbentuk jumlah sama sekali enggak terpengaruh. Ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan pada bab kana. Kalau antum murajaah, antum enggak bakal pusing, ya. Antum murajaah enggak? Baca-baca enggak? Hah? Baca-baca enggak? Kalau enggak baca-baca pusing. Sebagaimana kemarin kita katakan kana Zaidun yaqumu khabar kana. Kenapa enggak yaquma? Ya sekali lagi karena kana masuk pada mubtada khabar. Ya, karena masuk pada mubtada khabar. Dan yang marafa khabar itu mubtada. Tapi kalau khabarnya mufrad, tapi kalau khabarnya enggak mufrad enggak dirafa. Ketika kemasukan kana hukumnya gitu. Kana itu akan marafa dan menasab khabar kalau khabarnya mufrad. Kalau khabarnya ghairu mufrad enggak dinasabkan. Paham? Sebagaimana ini juga hal walaupun hal ini nasab, ya dia nasab, tapi hal itu menasabkan, ya kalau umpamanya mufrad saja. Kalau hal murakkab enggak nasab, udah diam dalam keadaan yang enggak bisa diutak-atik. Ja'a Zaidun yabki, udah. Karena nasabnya fi'il mudhari, ya jumlah fi'liyah itu dengan alat penasab, bukan dengan hal. Paham enggak? Ingat enggak? Itu silakan diulang lagi pada bab kana. Kalau umpamanya sulit, didengerin rekamannya. Ya. Apa? Itu kaidahnya. Khabar itu dirafa mubtada kalau khabarnya mufrad. Kalau khabarnya ghairu mufrad, udah kita diemin aja. Yang penting dia khabar. Berarti bagaimana? Kalau umpamanya kemasukan kana, sama demikian juga. Kana tidak akan marafa kecuali tidak akan menasab khabar kecuali khabar yang mufrad. Paham ya? Kana Zaidun qa'iman. Tapi kalau yaqumu, khalas yaqumu. Demikian pula inna. Ya, demikian pula apa? Inna. Karena dia masuknya kepada mubtada khabar. Jadi kaidahnya kana dan inna silakan isim dan khabarnya kita murajaah kepada bab mubtada khabar. Nafhum? Adapun kananya berserta akhwatnya silakan murajaah bab fi'il dan fa'il. Ini hal ikut-ikut dia karena ada jumlah fi'liyah sebagai hal. Paham enggak? Paham? Paham. Ini syarah terparah. Tapi enggak apa-apa. Kemudian kalau umpamanya jumlah ismiyah juga sama, dia bisa jadi hal. Sekali lagi datangnya harus setelah ma'rifat. Ja'a Zaidun wa huwa qa'imun. Wa huwa jalisun. Ja'a Zaidun wa huwa jalisun. Sekali lagi kalau jumlah ismiyah dia terdiri dari apa? Mubtada khabar. Ahsan. Ini mubtada, ini khabar. Terus kok dia bisa menjadi hal? Dari mananya kita tahu dia bisa jadi hal? Nah, inilah caranya. Kalau umpamanya ya, ini jumlah fi'liyah ini kita tahunya dia jadi hal kalau sebelumnya adalah ma'rifah. Paham?
Paham nggak? Ini anak ulang. Kalau umpamanya jumlah fi'liyah ini dia menjadi hal, ya. Taunya kita dia menjadi hal ketika sebelumnya apa? Ma'rifat, maka jumlah ismiyah juga pertama-tama kita tahu bahwasanya dia jadi hal kalau sebelumnya diawali dengan ma'rifah. Paham? Kalau sebelumnya diawali dengan ma'rifah Zaid. Tiba-tiba ada jumlah ismiyah, maka dia hal. Dan ada dannya nih kalau jumlah ismiyah. Dan ada wawunya. Wajib ada wawunya. Namanya wawu hal. Berarti kita punya 3 wawu. Wawu atof, wawu ma'iyah, sama wawu hal. Paham? Tahu dari mana ini wawu hal? Ya gampang. Udah ada jumlah fi'liyah misalkan fi'il dan fa'il. Tiba-tiba ada wawu. Ya. Tiba-tiba ada jumlah ismiyah hal pasti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan orang-orang beriman, janganlah kalian dekat ke salat wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Ini banyak sekali di Quran. Wa hum la yash'urun, mereka enggak sadar. Wa hum wa antum wa huwa. Ini di paling banyak dalam Quran. Anak ulangi lagi. Kalau hal yang murakkabah, sekali lagi dia berupa dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kapan taunya? Taunya adalah kalau jumlah fi'liyah dia terletak setelah ma'rifat. Terletak setelah apa? Ma'rifah. Kalau jumlah fi'liyah terletak setelah ma'rifah dan sebelumnya ada wawunya. Yang maknanya hal. Paham? Paham antum? Paham? Hah? Kayak gitu ya. Sekali lagi ini butuh praktek. Ini teorinya dulu. Antum hafalkan teorinya baik-baik, matang-matang, nanti kita praktek. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Lihat murakkabah di seja'al waladu yabaki ja'aliyun yamshi la tashrab wa anta qa'imun. Coba lihat di Al-Qur'an contohnya. Cari coba contoh wawu hal di Quran. Contoh jumlah ismiyah. Coba cari Ki. Iya yang ini. Nah, jadi kayak gitu contohnya ya. Wala taqrabus shayd wa antum hurum. Kemudian tadi wa huwa matlum. Yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Itu intinya kalau jumlah ismiyah harus sebelumnya ma'rifat dan ada wawu halnya. Adapun kalau jumlah fi'liyah itu enggak ada wawunya, dia langsung bersambung dengan yang ma'rifat ini. Ini namanya shahibul hal namanya. Baik. Terakhir. Al-qaidah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fa hiya sifat. Setiap jumlah yang terletak setelah nakirah maka dia sifat. Awaladin sholihin yad'ulah. Contohnya atau anak soleh yad'ulah yang mendoakan orang tuanya. Yad'ulahu ini jumlah fi'liyah tapi terletaknya setelah nakirah waladin atau soleh ya, berarti dia sebagai sifat atau anak soleh yang gitu kan. Atau antum katakan gini, ma ra'aitu taliban yajtahid fi dars, ma ra'aitu taliban yajtahidu, saya tidak lihat santri yang semangat dalam belajar. Paham? Paham antum? Ya talabah salatah. Isra. Antum? Ya Ahmad. Paham? Antum perhatikan ini bukan mereka nih yang gajian, antum semua yang gajian.
Dua, kullu jumalin waqa'at ba'dal ma'rifah fa hiya hal. Setiap jumlah terletak setelah ma'rifat maka dia hal. Ini kaidah yang tadi kita bahas. Ja'al waladu ya bagi ketentuan hal. Satu, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Tuh. Kebanyakan hal dia menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau hal mufrad. Kalau hal apa? Yang mufrad. Bukan yang murakkabah. Murakkabah mah jumlah ismnya fi'liyah. Antum harus belajar sharafnya, berarti isim fa'il isim maf'ul itu disharaf nanti ya. Tasrifan, daraba yadribu daraban, daribun, madrubun, idrib sampai akhir. Dua hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan, sambil berdiri, dalam keadaan berdiri dan sebagainya. Tiga hal terdiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Udah tadi. Empat, jika keduanya nakirah atau ma'rifat maka keduanya jadi sifat bukan hal. Tashrab la tashrab ma'an haran. Jangan kamu minum air yang panas karena sama-sama nakirah, bukan nakirah ma'rifah. Paham ya? La tashrabil ma'al hara. Naam. Beda kalau kita katakan la tashrabil ma'a haran. Itu baru hal sama sahibul hal. Paham ya? La tashrabil ma'a, janganlah kamu minum air haran dalam keadaan air itu panas. Kan gak mungkin ini mensifati hal yang gak mungkin balik ke kamu, karena gak mungkin kamunya panas ya. Tapi yang panas itu air. Berarti dalam ini sedang mensifati keadaan air itu sendiri. Paham ya? Harus nakiro, sahibul halnya, sahibul harus ma'rifah. Kalau nakiro ma'rifah maka dia bukan sahibul hal, tapi dia apa? Na'at man'ud, sifat. Paham nggak? Mafhum? Hah? Sebagaimana sifat udah kita bahas kemarin sedikit. Ya, dia nanti akan dibahas lagi insyaallah. 5. Hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam mudzakkar atau muannats, mufrad, mutsanna, jamaahnya. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ada soal? Ya, sekali lagi la tashrabil ma'al hara, dia na'at man. Kalau mau jadikan hal sama sahibul hal harus nakirah ma'rifah. Sahibul hal yang ma'rifah, halnya nakirah. La tashrabil ma'a haran. Karena kebetulan haram di sini apa? Isim fa'il. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Enggak ada? Hafiz soal. Baik, terjemah ke dalam bahasa Arab, silahkan jadikan PR. Insyaallah kita lanjut lagi nanti tamiz ya, yang ke-7. Alhamdulillah, 7 kedua. Nah, ini 3 lembar, 4 lembar lagi kita selesai mansubat asma. Ya. Baik. Insyaallah bentar lagi majrurat baru selesai ya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga kita lanjutkan lagi nanti selesai. Alhamdulillahirabbil alamin.